Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara mic-nya rusak, salamnya juga hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan pemirsa dimanapun berada, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, serta inayah Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini, kehadiran kita di masjid ini akan menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi, dan mudah-mudahan Allah di kemudian hari akan membantu kita dalam segala aktivitas dan kegiatan kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salawatullah alaihi bersabda, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah azza wa jal fala burika li fi tulu'is syamsi dzalikal yaum." Kata Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau datang hari kepada saya sementara tidak adanya bertambah ilmu yang mendekatkan diri saya kepada Allah, maka sampai hari itu mulai dari terbitnya matahari sampai berakhirnya maka tidak akan diberkahi hidupnya. Keberkahan hidup kita itu bisa kita lihat dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu. Bertambah ilmu tidak, dan dengan ilmu itu tambah dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengetahui hidup kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari ilmu terlebih dahulu. Setelah ilmu kita dapat, maka ilmu itu bisa atau tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup ilmu saja, karena banyak orang yang punya ilmu tapi terkadang tidak mendekatkan diri dia kepada Allah. Ilmu maling misalnya. Orang kalau maling juga pelajari ilmu, tapi tidak mendekatkan dirinya kepada Allah,
sehingga umurnya tidak diberkahi atau hari itu dia tidak mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang berdagang misalnya, pembisnis, guru, ataupun profesi yang lainnya, jika ingin mengetahui hidup kita diberkahi Allah atau tidak, lihatlah hari itu, tambah tidak ilmu kita. Yang kedua, setelah kita dapat ilmu, tambah dekat dengan Allah atau semakin jauh. Maka kalau kita semakin mendekat kepada Allah, berarti hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolak ukur keberkahan hidup kita dilihat dari sejauh mana ilmu kita peroleh dan sampai di mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau orangnya tidak pernah mencari ilmu, tidak pernah mencari ilmu, mau mencari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil. Mustahil akan mendapatkan keberkahan Allah. Karena langkah pertama tadi adalah ilmu. Cari dulu ilmunya. Nah, kalau sudah dapat ilmu, barulah diamalkan. Kalau diamalkan dia dekat, berarti itu hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, hidup kita mencari keberkahan, dan keberkahan itu akan membawa kita kepada kesempurnaan manusia. Kalau kita sudah menjadi insanun kamil atau manusia sempurna, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kita kejar ini menjadi manusia yang sempurna. Jadi kita libur dulu membahas masalah neraka. Nanti kalau neraka terus Bapak Ibu ini tiap harinya takut aja nanti. Setiap malam minggu neraka aja ceritanya. Besok-besok waduh neraka, bayangannya neraka. Sekarang kita alihkan persiapan menghadapinya. Jadi kalau kita mau terhindar dari nerakanya dan ingin masuk surga, kuncinya menjadi manusia sempurna. Kita lihat, karena banyak orang mendefinisikan manusia sempurna. Menurut ilmuwan yang tidak seiman atau tidak berakidah, manusia sempurna beda dengan manusia sempurna menurut para ulama. Nah, kita bahas masalah manusia sempurna. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan ada 4 ciri manusia itu dikatakan sempurna. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ini mau dikatakan manusia sempurna, maka 4 ciri ini harus kita amalkan. Harus ada pada diri kita. Kalau kita ingin dikatakan manusia sempurna. Ingat tadi, kalau sudah menjadi manusia sempurna, maka tak terhalang lagi masuk surga ini. Maka tidak ada lagi kata-kata akan tergelincir masuk neraka, yang ada surga. Kalau titel manusia sempurna itu sudah ada pada diri kita. Pertama, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manusia sempurna itu adalah manusia yang paling baik penghambaannya. Penghambaan. Paling baik penghambaannya. Ini sekata sepakat dengan Ibnu Taimiyah. Jadi kesempurnaan manusia itu tolak ukurnya sebaik-baiknya penghambaan manusia. Ingat,
penghambaan di sini tidak hanya semata penghambaan terhadap Allah semata. Maka ada dua syarat penghambaan. Jadi kalau saya bilang penghambaan itu Bapak Ibu itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya itu ibadah. Jadi kalau kita bilang manusia sempurna itu adalah manusia yang paling baik penghambaannya, berarti manusia yang paling baik ibadahnya. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja agar lebih mendalam dalam mengartikan, memahami dari kata-kata ibadah tersebut. Jadi penghambaan. Pertama tadi manusia yang paling sempurna adalah yang paling baik penghambaannya. Penghambaan itu ada dua syarat. Satu, cinta. Yang pertama cinta. Bapak Ibu kalau kita mau dikatakan manusia sempurna, tolak ukur pertama adalah cinta. Maka dulu pernah saya sampaikan hadis Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belas kasihanilah apa saja yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk yang ada di langit akan membelas kasihani kita. Lagi-lagi cinta, ketemu lagi cinta. Belas kasihan, belas kasih, senang. Cinta, senang perdamaian, senang kerukunan, senang dengan ketenangan, tidak menciptakan kehebohan, tidak membuat onar, tidak membuat perpecahan. Itu ciri daripada kesempurnaan penghambaan. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu kerjanya memecah belah, mengadu domba, itu jauh dari kata-kata penghambaan. Karena kunci pertamanya cinta dulu. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak dikatakan orang yang beriman itu kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Jadi kalau masih ada orang menyakiti tetangga, saudara, teman, kerabat, baik secara lisan ataupun kata-kata, baik secara tingkah laku ataupun perilaku, kalau masih ada orang seperti itu, maka dia pada intinya tidak cinta kepada dirinya, tidak dikatakan beriman. Kalau tidak dikatakan beriman, berarti jauh dari kata-kata penghambaan. Jauh dari kata-kata kesempurnaan penghambaan. Jadi Bapak Ibu kalau ada masih orang yang kerjanya masih juga buat kerusakan, keonaran, membuat orang lain resah, itu jauh dari kata-kata penghambaan. Itu yang pertama tadi cinta, senang dia. Cinta dengan kedamaian, cinta dengan ketenangan, cinta dengan hal-hal yang tidak membawa dampak negatif. Pertama. Yang kedua adalah sikap merendahkan diri. Jadi kalau sudah dengan manusia saja dia cinta, tentu dengan Allah dia akan cinta. Kalau sudah namanya cinta itu tidak terpaksa. Jadi kalau dia ibadah itu tidak ada istilah keterpaksaan. Tidak ada istilahnya kalau disuruh untuk ke masjid terpaksa, tidak ada. Itu karena sudah cinta. Kalau suruh untuk membantu orang, bukan karena keterpaksaan, tapi karena senang, cinta. Itu sudah menunjukkan kesempurnaan penghambaannya. Nah lagi-lagi Bapak Ibu kita ulang. Kalau ada orang yang minta tidak kita kenal, hati-hati.
Jangan sampai ada keluar dari kata-kata dari mulut kita mengatakan kamu ini siapa, dari mana, kerjanya minta terus. Lebih baik kasih walaupun sedikit daripada keluar kata-kata yang tidak baik. Karena kalau kata-kata yang baik itu sodako, kebalikannya. Kalau kata-kata yang tidak baik akan mendapatkan balasan berupa dosa. Cinta, tidak ada keluar kata-kata benci dalam dirinya, menata hati gitu, untuk menuju kesempurnaan penghambaan. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya karena orang itu rajin sholat, rajin sodako, rajin ibadah, haji, umroh, dia dikatakan ibadahnya sempurna. Tidak, belum. Kesempurnaan orang itu dalam beribadah dan penghambaan, dengan Allah dia baik, dengan manusia dan lingkungan juga dia baik. Jadi kalau ada orang yang sodakonya bangun masjid tapi juga masih menyakiti orang lain, berarti baru separuh kesempurnaan ibadahnya. Jadi cinta pertama kuncinya. Kesempurnaan ibadah itu cinta. Kedua, merendahkan diri. Tawadhu. Ini hubungan lagi kita dengan sesama manusia. Kesempurnaan seseorang itu dalam penghambaannya dia tawadhu. Luqman berwasiat kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di atas bumi dengan congkak, dengan bangga. Tawadhu, merendahkan diri. Sesama manusia dia sewajarnya merendahkan diri. Apalagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sombong pada dirinya, menganggap dirinya lebih baik dari segi harta, dari segi ilmu, dari segi rupa, dari segi pakaian, dari segi cara, dari segi apa saja, kalau dia merasa lebih dari orang lain dan perasaan itu ada pada dirinya, maka dia jauh dari kesempurnaan penghambaan. Kata Rasulullah, surga itu tidak dimasuki oleh orang yang ada di dalamnya rasa sombong walaupun sebutir, sebesar zarroh. Zarroh itu lebih kecil dari atom lagi, lebih kecil lagi. Kalau ada rasa sombong pada dirinya, surga tidak pantas. Berarti kalau di surga dia tidak pantas, tempatnya kata ulama dari mafhum mukhalafah dari qawaid fikihnya, tempatnya ya di neraka. Kalau surga tidak pantas bagi dirinya orang yang ada kesombongan, berarti tempatnya tidak ada tempat lain kecuali neraka. Maka kita harus hati-hati, rendah diri, merendahkan diri. Bersikap lemah lembut, bersikap kita tidak merasa lebih dari yang lain. Kita lihat misalkan tetangga kita kurang ekonomi, janganlah kita merasa lebih, karena banyak. Pernah saya diceritakan, Pak, saya dicaci maki, sakit hati saya ini, mentang-mentang saya ini orang miskin, hingga dicaci maki. Itu merasa lebih, karena dia merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih ekonominya lebih tinggi. Itu sampai sakit. Kalau sudah hati sakit, doanya keluar orang teraniaya itu, Pak, Bu, sudah mustajab. Itu doa yang tidak akan terhalang, itu doa-doa orang-orang yang tersakiti. Maka hati-hatilah kita dalam bersikap. Hati-hatilah kita dalam berucap, hati-hatilah kita dalam bertingkah laku, karena akan menjauhkan kita dari kesempurnaan beribadah. Imam Ahmad pernah menukil dari suatu kisah.
Jadi ada seorang imam besar didatangi oleh seorang laki-laki yang bercerita kepadanya. Jadi ceritanya begini Pak Bu. Laki-laki itu datang kepada ulama yang terkenal, dia cerita. Ya Syekh, setiap malam saya itu beribadah kepada Allah sambil menangis. Saking banyaknya saya menangis, air mata yang keluar. Dari air mata saya itu mengalir ke tanah, itu bisa menumbuhkan tumbuhan. Bayangkan Pak Bu, orang beribadah sampai nangis. Bekas tangisannya itu tumbuh-tumbuhan. Bayangkan. Itu orang zaman dulu kalau beribadah sampai nangis, air matanya ngalir itu bisa menumbuhkan tumbuhan. Kita setetes pun susah keluar. Berarti jauh. Ibadah kita itu jauh sebenarnya kalau dibandingkan. Maka jangan sombong. Jangan kita sombong beribadah. Oh saya sudah rajin beribadah. Jangan sombong. Masih jauh kalau kita dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Bayangkan. Saking nangisnya. Air matanya itu bisa menghidupkan tumbuhan. Subur tanahnya dengan air mata. Maka kata imam besar tadi, andai kata ada orang pendosa yang mengakui dosanya, itu lebih baik daripada kamu yang beribadah tapi bangga dengan ibadahmu. Karena surga itu tidak akan dibuka bagi orang yang membanggakan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita garis bawahi Pak Bu. Si Abid seorang hamba tadi, dia sudah beribadah, cuma ceritanya itu cuma kepada satu orang. Padahal sebenarnya dia bukan sombong. Dia ingin cerita saja. Ingin mengadu masalah dia ke imam besar tadi. Tapi di garis bawah imam besar, engkau sudah membanggakan ibadahmu di hadapan manusia. Lebih baik ibadahmu itu lebih baik daripada seorang pendosa yang menangis mengakui kesalahannya. Karena apa? Bahayanya beribadah yang dibangga-banggakan. Apalagi zaman sekarang Pak Bu. Bangun sepertiga malam. Kepadamu aku bermunajat. Bukan 1-2 orang lagi. Itu sekian banyak. Amin, amin, amin. Kata orang diaminkan. Itu mau diterima. Wallahualam diterima apa enggak? Hati-hati Pak Bu. Tadi yang imam besar tadi. Ibadahnya, nangisnya itu. Apalagi sepertiga malam aku bermunajat. Nangis saja enggak. Air mata tidak keluar. Bangganya setengah mati. Berarti kebanggaan, sombong, rasa bangga kita dengan ibadah yang kita banggakan itu akan menyebabkan rusaknya, bahkan terjerumusnya kita kepada siksa neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi Imam Al-Qurtubi itu pernah berkata Pak Bu, siapa yang selalu taat memfokuskan matanya, memfokuskan telinganya, memfokuskan hatinya, dan anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang sebenarnya dinamakan hamba Allah. Lihat Bu kata Ibnu Taimiyah. Imam Al-Qurtubi. Manusia yang memfokuskan dirinya, 1 mata, 2 telinga, 3 mulut, 4 hati, 5 anggota tubuhnya yang terfokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, dialah yang sebenarnya hamba Allah. Pak, kalau zaman sekarang banyak hamba Allah Pak Bu. Sumbangan Pak Bu, tulis hamba Allah. Wah, sudah mengatakan hamba Allah.
Hamba Allah menurut versi manusia boleh. Tapi kita ini mau mengambil hamba Allah versi Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam Al-Quran, hamba Allah yang mendapat gelar itu Nabi Muhammad. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, hamba. Sudah teruji. Hamba bernama Muhammad itu hamba Allah. Cirinya mata, telinga, hati, fokusnya ibadah kepada Allah. Saya tidak jelaskan ibadah seperti apa tadi, sudah kita jelaskan. Bermuamalah sesama manusia, menahan mata. Berinteraksi sama tetangga, menahan ucapan. Nah, itu hamba Allah. Sebaik-baik penghambaan tadi adalah rasa cinta dan menundukkan serta merendahkan diri. Itu yang pertama, Pak Bu. Yang pertama, ciri manusia sempurna tadi adalah mereka yang terbaik sebaik-baik penghambaan. Yang kedua cirinya. Ciri manusia yang sempurna adalah paling mengakui akan kebutuhannya. Paling mengakui akan kebutuhannya. Dia banyak butuh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Bu ayatnya Pak. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia sekalian. Nah, lihat. Manusia sekalian. Antumul fuqara, kamu semuanya itu fakir kita semua itu. Kita semua ini fakir. Kita semua ini butuh. Maka jangan merasa paling hebat. Kita semua itu butuh, kata Allah, fakir. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka jangan mentang-mentang kalau kita punya ilmu lebih hebat, punya harta lebih hebat, lebih kaya, punya wajah lebih tampan, lebih cantik, jangan merasa. Karena kita pada intinya adalah fakir kepada Allah. Kita semua adalah butuh dengan Allah. Karena kita fakir, Allah tahu Pak Bu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan cintanya kepada kita dengan 5 perkara. Allah tahu kita fakir. Allah tahu kita butuh. Allah tahu kita ini tidak punya apa-apa. Allah sediakan sebagai bukti cinta Allah kepada kita. Allah persiapkan 5 perkara. Yang pertama, Allah kasih nikmat berupa Al-Quran. Jadi Allah itu Bu, Dia ciptakan manusia. Kalau Allah itu mau cuek pada kita, tidak pernah Allah kasihkan tuntunan. Dan dibiarkan manusia. Mau sesat ya silakan. Tapi Allah cinta, bukti cintanya Allah turunkan petunjuk berupa Al-Quran. Maka orang yang jauh dari Al-Quran, dia akan semakin jauh dari petunjuk Allah. Yang kedua, Allah utus para nabi. Bayangkan kalau tidak ada nabi, mau apa kita? Diutus nabi saja dari zaman dulu sampai sekarang masih banyak juga orang yang durhaka. Apalagi tidak ada nabi. Yang ketiga, Allah ciptakan alam semesta. Tidak usah kita bahas. Yang keempat, sebagai bukti kita ini fakir kepada Allah, Allah buka seluas-luasnya pintu ampunan. Allah tahu Pak Bu, kita ini banyak dosa. Makanya Allah bukalah pintu ampunan itu seluas-luasnya. Jadi kita adalah orang yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah orang manusia yang akan sangat butuh sekali pertolongan Allah. Kita butuh Allah. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Nanti ada kaitannya yang ketiga. Saya lewatkan ini. Yang keempat, Allah beri rizki. Bayangkan Pak Bu, Allah kalau tidak ngasih rizki kepada kita.
Kita mau apa? Dikasih rizki aja masih kurang. Maka kata Rasulullah, manusia itu kalau dikasih emas 1 gunung, pasti minta 2 gunung. Dikasih rizki aja masih kurang. Pada intinya Pak Bu, kita ini butuh dengan Allah. Maka kita harus tahu, kita harus mengetahui kita banyak kekurangan dan kita hanya butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Harus menyadari kita paling banyak mengakui kebutuhan kita. Banyak kebutuhan kita. Yang ketiga, yang kedua saya lewatkan, tidak terlalu saya jelaskan. Yang ketiga, hajatnya hanya kepada Allah. Kalau yang kedua tadi Pak Bu, kita butuh, kita banyak butuh, banyak kebutuhan. Tapi ingat, kebutuhan itu hajatnya pertama harus fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada cerita Bu, Pak, ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Umamah. Abu Umamah itu nama aslinya sebenarnya bukan Abu Umamah tapi Sundai bin Ajlan dari suku Bahila. Jadi zaman dulu itu kalau namanya dari daerah Bahila maka dinamakan Al-Bahili. Jadi sahabat Nabi ini bernama Abu Umamah Al-Bahili. Tapi Bahili ini bukan bakhil pelit, tidak. Bahasa Arab itu nama ada juga bakhil pakai ha. Kalau ini pakai ha, bahil. Nama suku Abu Umamah Al-Bahili. Namanya Sundai bin Ajlan. Nama aslinya Sundai bin Ajlan. Saya cerita sedikit sahabat Nabi ini keistimewaannya. Namanya Sundai bin Ajlan dari suku Al-Bahila, dapat gelar terkenal dengan nama Abu Umamah Al-Bahili. Beliau ini Pak Bu ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah kepada kaumnya saja. Setelah belajar dengan Rasulullah disuruh balik. Wahai Abu Umamah, sudah kamu sekarang pulang, dakwai kaummu. Ajak dia beriman kepada ajaranku. Maka pulanglah Abu Umamah ini kepada kaumnya suku Bahila. Sampai kepada kaumnya, beliau memasuki daerah Bahila itu dalam kondisi yang sangat lapar dan sangat dahaga sekali. Disambut oleh kaumnya yang saat itu lagi pesta makanan hewan-hewan yang penuh dengan darah. Bayangkan Pak Bu, mendapati kaumnya lagi pesta dengan daging-daging yang penuh darah-darah. Padahal dalam Islam, darah itu termasuk dalam kategori najis. Dalam hati Abu Umamah, aku pulang disuruh mendakwai kaumku yang sekarang depan mataku lagi melanggar. Disambut oleh kaumnya Abu Umamah tadi. Ya Abu Umamah, ta'al, kesini ayo makan sama-sama. Padahal Abu Umamah saat itu memang lagi lapar sekali, lagi haus. Mendapati kaumnya ngajak dia makan bersama. Disambut. Karena beliau tahu Abu Umamah ini, Sundai bin Ajlan ini pemuka kaum Bahila. Begitu melihat datang disambut oleh kaumnya. Ayo makan sama-sama, ayo. Kita makan bersama. Kata Abu Umamah, aku disuruh, aku ini adalah utusan Rasulullah untuk mengajak kalian meninggalkan makanan yang sekarang kalian makan. Kalau gitu wahai kaumku, berilah aku seteguk air saja. Karena aku sangat dahaga sekali, kata Abu Umamah. Mendengar kata-kata Abu Umamah yang melarang kaumnya untuk makan daging yang sudah di depan mata dilarang, marah kaumnya ini marah. Nah saat itu Abu Umamah minta minum karena dahaga sekali. Kata kaumnya tadi, "Hai Abu Umamah, datang-datang kau melarang
sudah meninggalkan agama nenek moyangmu dan sekarang mengikuti agama Muhammad. Dah, sekarang kamu pergi. Tidak usah minta minum kepada kami. Diusir Abu Umamah. Maka saat itulah lari Abu Umamah keluar daerah Bahila. Keluar dengan imamah di atas kepalanya. Imamah itu tahu ya Pak ya? Imamah itu kalau kita lihat itu seperti sorban besar yang dililitkan di kepalanya. Orang-orang Arab kan seperti itu kebanyakan zaman dulu. Nah, kepalanya kenapa dililitin jubah besar? Ya karena memang panas. Daerah panas, padang pasir. Coba kepala kita ada ini Pak, ada penutup jalan padang pasir. Nampaknya retak mungkin kepala kita padang. Itu orang-orang Arab, bukan mereka semuanya alim-alim seperti itu, enggak. Fungsinya agar kepalanya itu tidak terlalu panas, makanya tebel-tebel. Maka dibukalah imamah itu, ditutup di kepalanya. Tertidur Abu Umamah di bawah terik matahari. Dalam tidurnya beliau didatangi oleh seseorang yang membawa susu, air minum yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dikasih, diminum. Begitu bangun, lihatnya perutnya sudah besar, kenyang, hilang dahaganya. Bangun, haus sudah tidak ada lagi. Maka ada seorang kaumnya tadi yang di daerah Bahila itu mengetahui kalau Abu Umamah ini baru datang, dia berseru kepada kaumnya, "Hai kaumku, kenapa ada pemuka kita datang masuk ke daerah kita, tidak kita hidangkan dengan hidangan yang terbaik? Tidak kita beri dia minum, malah kalian usir." Kata salah seorang dari kaumnya. Yang orang itu baik. Dia mengetahui kalau Abu Umamah ini orang baik. Begitu tahu Abu Umamah diusir, dia ajak, "Wahai kaum, ayo kita sambut Abu Umamah. Kita siapkan hidangan dan minuman." Disiapkanlah, dibawa ke tempat Abu Umamah. Begitu tahu Abu Umamah, kaumnya bawa makanan dan minuman, dia berkata, "Maaf kaumku, aku tidak butuh lagi minuman dan makanan dari kalian. Sungguhnya Allah sudah memberiku makanan dan minuman, dan sekarang lihatlah perutku, dibuka perutnya. Dan luar biasa, kenyang. Dan ada lagi dahaga." Itu Abu Umamah. Taatnya dia dengan perintah Rasul, maka saat itulah satu kaumnya masuk Islam karena mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Abu Umamah. Kagetlah orang tadi dahaga, lapar, haus, tiba-tiba sekarang merasa kenyang. Maka dia kaget. Satu Bahila itu semuanya bersahadat masuk Islam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah Abu Umamah ini ada pelajaran Pak Bu. Kalau Allah dan Rasul sudah merintahkan kepada kita kerjakan, pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik perintah itu. Maka tidak usah kita pikir-pikir, suruh sedekah. Alah, sedekah ini 20.000, 50.000, 100.000. Maksud lagi, ada 2.000, 2.000-nya. Mikir. Padahal kan kita disuruh yang lebih besar. Masih mikir, masih ada lagi enggak? Oh, ada 2.000, 2.000-nya yang masuk. Mikirnya panjang. Kalau Allah sudah perintahkan kepada kita, sudah laksanakan. Seperti Abu Umamah. Tidak payah-payah dia. "Oh, kaumku dasar pelit, tidak ngasih." Tidak, udah dia tidur. Begitu dia bangun kenyang, kaumnya spontan semuanya masuk Islam. Kalau ada perintah Allah dan Rasulnya, maka laksanakan. Pasti Allah akan memberikan ganjaran yang tidak kita duga. Nah, suatu hari Pak Bu Abu Umamah ini tidak seperti biasanya dia ke masjid bersama para sahabat. Setiap hari Rasulullah perhatikan Abu Umamah ini di teras masjid. Orang-orang yang lain lalu lalang kerja, beraktivitas di pasar, jual beli dagang. Abu Umamah ini di masjid merenung dengan wajah yang kusam, dengan wajah yang penuh dengan masalah. Didatangilah oleh Rasulullah. "Wahai Abu Umamah, ada masalah apa sehingga aku melihat engkau dalam keadaan kegelisahan yang begitu dahsyat?" Maka Abu Umamah berkata, "Ya Rasulullah, memang benar. Saya sekarang ini lagi banyak masalah. Utang saya banyak sekali. Orang menagih sekian banyak. Jadi saya tidak punya lagi solusi. Makanya wajah saya kusut.
hati saya tidak tenang karena mikirkan utang yang begitu banyak. Kata Rasulullah, wahai Abu Umamah, mau dak aku ajari doa biar hutangmu lunas? Kata Abu Umamah, ya mau Rasulullah. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah kepada Abu Umamah. Ibu-ibu mau nyatat ya yang banyak hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nanti kita catat aja lah nanti. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundahan serta kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari pelit dan pengecut. Aku berlindung kepadamu dari orang yang aku punya hutang kepadamu bertumpuk-tumpuk. Lihat doanya. Min ghalabatid daini, dari hutang yang bertumpuk-tumpuk, tidak hanya satu. Jadi hutangnya, karena lihat Abu Umamah tadi itu hutangnya banyak. Makanya Rasulullah mengajarkan min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan dari hutang yang bertumpuk-tumpuk serta dari hardikan orang-orang yang memberi hutang. Kan biasanya orang kalau nagih hutang kan Bu marah-marah. Ngomongnya kemarin, ngomongnya hari ini, tapi tidak juga dihardi-hardi. Memang itu watak orang yang nagih itu ya seperti itu. Diajarilah oleh Rasulullah. Kalau mau ajarkanlah, kalau mau amalkanlah kata Rasulullah. Maka diamalkanlah doa itu setiap saat oleh Abu Umamah. Dan alhamdulillah hutangnya habis. Selesai, lunas. Apa pelajarannya Pak Bu dari Abu Umamah? Kalau ada masalah, larilah ke masjid. Nah itu ceritanya. Jadi kalau ada masalah itu pertama, jangan lari ke tetangga dulu. Lari dulu ke masjid. Siapa tahu pas Bapak Ibu lagi merenung lewat Pak Haji Surjono. Lewat. Ada apa? Nah, siapa tahu misalnya. Oh ya, tak kasih ini. Mas, solusi kita itu masjid sebenarnya Pak Bu. Masalah hidup kita itu masjid. Abu Umamah ngajarkan. Siapa tahu kita ketemu sahabat yang baik hati. Banyak kisah orang-orang di kota. Ketemu dengan direktur-direktur besar di masjid. Nabi Ibrahim mengajarkan kita masjid. Siapa lagi? Nabi Muhammad ketika pertama kali hijrah masjid. Ada masalah pertama lari ke masjid. Tapi jangan ngelilingi masjid. Sholatlah dulu. Masih duduk aja tidur 24 jam di masjid. Ya sholat, taubat. Siapa tahu Allah kirimkan malaikat dalam bentuk sahabat kita. Siapa tahu. Wallahu alam. Karena Allah sudah mengajarkan kepada kita masjid. Solusi masalah kita ada di masjid. Siapa tahu lagi sholat, subhanallah, ya Allah, aku banyak yang hutang, besok lagi dia datang lagi, ya Allah. Tiba-tiba datang dia, udahlah besok udah usah dibayar, aku udah rela. Alhamdulillah, siapa tahu. Nangis ya Allah. Tapi kalau Bapak Ibu nangis ini tidak tumbuh. Karena di sini keramik, tidak kayak zaman dahulu. Kalau zaman dulu memang dia nangis tanah, makanya tumbuh, air matanya mengalir. Kita menangis, ya Allah. Ini semuanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku serahkan semua masalah kepadamu ya Allah. Siapa tahu tiba-tiba saat itu juga hati orang yang punya masalah kita lunak. Tiba-tiba, oh iya kemarin dia janji mau bayar. Tapi kasihan udah berkali-kali aku nagih hutang. Enggak juga, ya udahlah aku ikhlaskan. Besok dia datang ikhlas. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang nagih hutang jangan nyumpet. Jangan sembunyi. Kadang ini enggak. Ada orang lagi hutang sembunyi. Siapa tahu dia datang mau mengikrarkan lunas. Ini sudah suuzon dulu. Wah datang lagi dia. Udah lari duluan. Maka berdoa. Dia datang, ya Allah. Bukakanlah hatinya ya Allah. Tiba-tiba dia dengar. Wah tidak jadi mau marah tadi. Siapa tahu. Maka berprasangka baiklah dengan Allah. Maka doa itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, 3. Jadi kalau kita hajat kita ini, semua hajat dan masalah kita
Allah. Fokuskan kepada Allah. Apapun masalah yang menimpa kita, serahkan pertama kepada Allah. Jangan ke orang lain, jangan ke manusia. Barulah syariatnya dengan manusia. Tapi pertama, adulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita punya masalah, kita serahkan dulu kepada Allah, itu menunjukkan kesempurnaan manusia. Jadi kalau kita ini mau lihat sempurnakah kita, ada masalah lari ke manusia atau ke Allah. Kalau kita, ya Allah, saya ada masalah, saya ke Allah. Itu tanda langkah kita menuju manusia yang sempurna. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, ciri daripada kesempurnaan manusia adalah tidak terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Maka ada doa Rasulullah, Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata aini wa asli sa'ni kullaha la ilaha illa anta. Yang artinya begini, ya Allah, hanya kepada rahmat-Mu aku berharap, maka jangan sandarkanlah kepada diriku sekejap mata pun setiap ada yang masalah, maka perbaikilah diriku semuanya, karena tidak ada Tuhan selain Engkau. Maksudnya begini Pak Bu, kalau ada kita mendapatkan problem hidup, masalah, itu jangan bersandar saya, wah masalah kecil bagi saya. Itu menunjukkan bahwasannya kita menyandarkan kepada diri kita sendiri. Mau pergi ke Bangko, kita diajarkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah, Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Kita pertama diajarkan bersandar kepada Allah pertama kali. Bukan kita mengandalkan badan saya sehat, insya Allah ke Bangko selamat. Itu menunjukkan kita sombong dan kita menyandarkan segala sesuatunya dengan kemampuan diri kita. Padahal la haula wala quwata illa billah. Ini banyak terjadi pada diri kita manusia. Makanya kita jauh dari kesempurnaan sebagai manusia karena kita mengandalkan diri kita. Kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada ada ini, ada pekerjaan. Oh, pekerjaan sekian banyak. Walah itu kalau saya ngerjakan 4 jam selesai. Itu kita sudah menunjukkan kita bersandar pada diri kita sendiri, bukan ke Allah. Padahal kita disuruh bersandar kepada Allah. Karena kalau kita sudah menyandarkan diri kepada Allah, maka Allah akan bantu. Maka banyak Pak Bu orang menyelesaikan masalah dengan dia bersandar kepada Allah, selesai dengan cepat dan baik dibanding orang yang mengandalkan pikirannya. Wah, dengan teori ilmu ini seperti ini, selesai. Tapi tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena tidak dibantu Allah. Tapi banyak orang dengan santai pekerjaannya selesai. Kenapa? Karena Allah bantu kita. Maka jangan kita menyandarkan ada masalah kita hanya bersandar kepada diri kita. Jangan kita menyandarkan kepada diri kita. Kita kalau bisa Pak Bu, jangan lepas dari pantauan Allah. Jangan lepas kita dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun masalah hidup kita, kalau kita menyerahkan kepada Allah, kalau kita bersandar kepada Allah akan enteng. Kenapa banyak orang stres? Karena orang menganggap dirinya mampu dengan kekuatan dia. Padahal kalau Allah berkehendak, maka tidak akan selesai masalah itu. Maka doa ini perlu kita baca, perlu kita renungkan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli lisani. Perbaiki Allah diriku. Perbaikilah Allah diriku karena diriku ini kurang sempurna, perbaiki. Maka dengan perbaikan yang Allah berikan kepada kita, masalah kita akan selesai. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, 4 ciri kesempurnaan manusia. Yang pertama, dia yang paling baik penghambaannya. Artinya
ibadahnya dengan Allah, ibadahnya sesama manusia baik, sempurna. Yang kedua, dia mengakui bahwasanya dia butuh. Suatu saat dia butuh bantuan orang lain, suatu saat dia butuh Allah, dan dia tidak merasa dia tidak butuh orang lain. Kalau ada orang yang merasa dia tidak memiliki kebutuhan, maka dia jauh dari kesempurnaan sebagai manusia. Yang ketiga, ingat, kita butuh, kita banyak kebutuhan, tapi hajat kita pertama fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan manusia dulu. Maka sekarang banyak orang kehilangan dikit langsung ke polisi. Oh, hilang sandal ke polisi misalnya. Hilang KTP ke polisi. Pertama berdoa dulu kepada Allah. Doa, ya Allah, saya kehilangan ini. Mudah-mudahan ada hamba-Mu yang baik hati menemukannya dan dia akan memberikannya kepada saya. Pertama ke Allah dulu. Hajat kita, maka prioritasnya kepada Allah terlebih dahulu. Yang terakhir, ciri dari kesempurnaan manusia, mereka yang tidak menyandarkan dirinya pada dirinya. Artinya dia tidak mengandalkan kehebatannya, tapi dia mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemana-mana Pak Bu, itulah Rasulullah mengajarkan doa. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Pak, sama aja Pak, doa dengan tidaknya sama saja. Hasilnya juga seperti itu. Memang sama secara manusia, tapi beda dalam keberkahan. Orang makan sama-sama kenyang, tapi yang berdoa dapat berkah, yang tidak berdoa tidak dapat berkah. Orang berangkat ke Bangko sama-sama sampai, yang satu sampai tanpa berkah, yang satu sampai dengan berkah. Bedanya kalau berkah, besok-besok lagi lebih baik dari yang hari ini. Itu namanya berkah. Bisa jadi orang yang tanpa berdoa, besok-besok dia tambah susah. Tapi orang yang berdoa karena berkah, besok-besok dia tambah baik. Maka prioritaskanlah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak kita malam hari ini 331.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang berinfak, Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan balasannya kepada kita sehingga di kemudian hari tambah besar lagi infaknya. Amin. Allahumma amin. Kok dikit ya aminnya? Amin, Allahumma amin. Yang bersedekah malam hari ini berupa makanan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah terima di sisinya, Allah berkahi umur, ibadah dan keluarganya, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin, Allahumma amin. Ala hadhihi niyati sholihah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa ta'allimuna innaka anta muqallibul umur wa innaka mustajibud du'a ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.